itu cahaya apa di kulon, nggak tahu. Itu si cahaya itu lama-lama ngegedein, maksud cahayanya doang gitu, cahaya gitu tuh dari arah kiblat itu ya. Kata saya subhanallah. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Malam ini, tim Lorong Misteri akan memberikan 1001 kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Baik pemirsa, hari ini saya masih bersama Om Cecep sebagai narasumber di konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om. Alhamdulillah. Ambil makan ya. Ambil makan, santai aja. Kita jadi mau cerita-cerita nih ya untuk teman-teman subscriber semua di seluruh lapisan dunia. Seluruh dunia pokoknya, baik di Asia maupun di Eropa, Amerika, mungkin ada juga yang nonton. Tapi ya orang-orang Indonesia juga yang nonton kebanyakan. Oke, katanya Om Cecep nih punya apa namanya, pernah mimpi atau dikasih wangsit kayaknya ini ya, dikasih wangsit. Waktu kapan ini kejadiannya ini? Kalau kejadiannya sih ya nggak tahu, saya lupa. Lupa. Jadi apa ya? Ya kejadian sih mungkin belum lama lah, baru 15 tahun. masih tahun-tahun ini. Oh, tahun-tahun ini. Widih, corona kayaknya tuh. Gak wangsit sebagai datangnya corona. Apa gimana sih kisahnya? Masih Gimana? nggak tahu awal tahun ini apa tahun kemarin gitu ya. Kayaknya sih tahun kemarin sebelum 2020, pertengahan tahun kayaknya gitu ya. Perkiraan saya mah. Jadi waktu itu saya apa? Ya biasalah. Ini mah mimpi. Oh, mimpi. Iya, Mimpi sebenarnya mah. Dari mimpi biasanya wangsit emang. Hah? Emang kan kadang wangsit juga datang dari mimpi gitu ya. Iya. Ya terus udah gitu saya tidur. Biasanya makan saya tidur kalau itu masih belum, maksudnya nggak tidur sore-sore lah ya. Iya. Itu tidur masih sore sih, jam yang nggak tahu ya, jam 9-an apa jam 10 gitu. Itu udah tidur karena apa? Karena hujan. Itu. Kolonan mah bini ya? Enggak. Enggak. Saya mah. Nggak pernah kolonan? Ya kelonan sih, Oh, kelonan ya, kelonan. cuman nggak keseringan. Udah tua lah. Di jadwal. Nah terus udah gitu pas saya tidur, ya istilahnya namanya tidur, biasalah saya ngelamun mikirin masalah ekonomi, masalah yang lain-lain gitu, ngelamun. Biasanya nih ya kalau saya buat yang nonton juga, Nonton juga. kalau saya sebelum tidur itu saya sih dibanyakin Fatihah ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pokoknya mah apa, selalu saya mah dari dulu Didawamin lah ya, diamalin ya. ya udah Al-Fatihah nyampe kita tidur. Oh, baik tidur. Iya pokoknya nggak usah dihitung. Iya, maksudnya kita Yang penting baca aja sampai baca tolak aja, kan. ntar juga tahu-tahu kita tidur aja. Tidur ya. Benar. Kita nggak pernah ngitung berapa, yang penting saya mah bacanya Fatihah dari dulu ya, udah berapa puluh tahun ke sini gitu. Nah udah gitu saya tidur, saya biasa baca Fatihah. Terus kenapa pas di tidurnya ini mas saya lagi tidur. Jadi waktu itu saya mimpi nih, saya mimpi apa nggak jauh gitu ya mimpinya. Jadi pas di sebelah kebun saya di sono Iya. dekat pohon karet, kan ada pohon karet di situ. Jadi saya itu di mimpinya itu sore-sore, apa jam 5 gitu, apa jam 4 gitu ya. Saya
sama istri saya, terus sama kedua anak saya tuh lagi di sono, lagi biasa, lagi sore-sorean gitu. Lagi Nah, lagi peluk-peluk pohon kayak di India, film India gitu. enggak, lagi main-main doang main. gitu, jadi istilahnya kayak sore-sorean. Nah, entah berantah dari mana itu ayah, tiba-tiba itu dalam mimpi saya, cuaca yang tadinya Cerah jadi mendung. cerah, mending kalau mendung mah ini langsung jadi gimana sih, Kayak liputan kayak awan, kita apa cumulonimbus. di tempat Pengen terang badai. tahu-tahu ditutup gerbangnya seret gitu, Langsung gelap tiba-tiba. gelap sekali Kayak itu. seperti badai pengen datang gitu ya. Iya, pokoknya mah itu mah nggak kelihatan apa-apa. Saya pegangan sama istri sama anak sama ya pokoknya saya pegangin gitu ya. Nah terus katanya, mah, aya naon ieu? Kok korek ieu? Kata istri, nggak tahu. Terus kita namanya dari di pohon karet itu kan, ya udah kita apa? Nggak usah ke jauh-jauh, berlindung aja di bawah pohon karet itu kan. Pohon karetnya juga masih ada noh, misalnya. Lalu gitu, ya Allah, ada apa ini? Kok gelap sekali gitu ya. Jadi gimana ya? Nggak ada, pokoknya mah nggak ada cahaya matahari sekali aja. Itu secara tiba-tiba. Itu di mimpi saya ya. Sekitar apa dari situ saya nyebut Allah sambil azan itu waktu itu saya azan di mimpi itu, saya sempat azan juga, terus istri terus anak Teriak, saya yang nangis gede semua. ya pada nangis Pada itu nangis. Pak, gimana ini nggak kelihatan apa-apa katanya gitu. Gelap banget kayak seakan-akan langsung jadi malam. Ya kalau malam begini kan masih kelihatan, itu mah gelap gulita, nggak, jarak pandang itu udah nggak ada. Jadi kita seolah-olah kalau kayak di dalam rumah itu kayak mati lampu. Jadi nggak, gimana dalam kamar kan cukup gelap gulita beneran. gitu. Nah seperti itulah. Kita raba-raba apa nggak. Ya, maksudnya mau jalan dari pohon karet ke rumah aja nggak kelihatan. Padahal dekat, cuma sekitar 15 meteran lah dari pohon karet dari ke sini. Kita yang penting udahlah gini aja, kita nggak usah kemana-mana, di sini aja dulu daripada kita celaka gitu kan. Udah gitu, udah tuh kita sambil baca-baca apa nyampe ke ayat kursi, sampai lah pokoknya masih bisa saya ya, dari azan semua itu. Nah, tiba-tiba di mimpi itu saya ngeliat ke arah kiblat. Jadi di atas itu, di atas kiblat itu segede ngeliat titik cahaya gitu ya, di arah kiblat itu setitik cahaya itu kecil banget. Jadi yang tadinya kecil kayak Bang Heri tahu kan kunang-kunang ya, segede gitu ya, cuman itu cahayanya bening gitu. Dari arah kiblat itu saya Kontras ngeliatin, ya, perbedaan antara saya gelap dan terang. kata ke istri, mah itu cahaya apa di kulon? Nggak tahu katanya. Itu si cahaya itu lama-lama ngegedein, maksud cahayanya doang gitu, cahaya gitu tuh dari arah kiblat itu ya. Kata saya, subhanallah, apa ini? Allah Akbar aja kita mah ya. Jadi apa yang herannya itu, cahaya itu nyorotnya ke keluarga saya gitu, ke keluarga. Jadi kelihatan tuh anak sama istri kelihatan, sama pohon karetnya tuh kelihatan. Itu cuma nyenter ke situ doang dari cahaya itu. Saya lihat ke pohon karet masih gelap. Nah itu yang saya aneh, jadi kayak center doang gitu. Cahaya itu, ya Allah, ini cahaya apa gitu ya. Sampai sekarang udah tahu arti dari makna dari mimpi tersebut? Nggak tahu, Oh, belum tahu. Nah udah tuh sekitar ada kali ya bangsa 3 menit apa 2 menit gitu, saya di center di arah kiblat itu. Saya segede kunang-kunang tapi cahayanya luar biasa. Cuman yang saya aneh itu, saya ngeliat cahaya segitu terangnya, sayanya nggak silau.
Jadi bisa ngeliat ini, ih cahaya apa, cuman padahal itu terang sekali itu. Kalau untuk senter sekarang coba dikematain aja Silau. kalau itu enggak. Padahal istri saya juga di sononya ngeliat, kok nggak silau ya pak, nggak tahu. Kita sambil baca-baca tetap gitu, sambil pokoknya mah. Nah udah gitu kita apa itu cahaya. Nah lama-lama hilang lagi, Gelap lagi. Itu saya nggak ke rumah, tetap aja masih di situ karena ngeliat cahaya itu. Loh kemana itu cahaya? Nah saya nggak tahu. Nah udah gitu udah tuh kita apa masih tetap gelap gulita gitu, nggak kelihatan apa-apa. Pegangan lagi saya sama istri sama anak, takutnya anak saya yang kecil kemana-mana kan. Iya. Itu si Rara ada begitu dah tuh di sananya. Nah, entah berantah dari mana saya itu ngelihat, jadi ada yang dateng ke saya. Itu ini sih enggak ya, bukan cerita lucu atau gimana, cuman ini mah beneran mimpi. Entah berantah dari mana itu tiba-tiba ada tukang roti. Tukang roti. Kebetulan Kan- saya lagi makan roti. Anehnya tukang rotinya di sepeda pakai bronjong dari bambu. Kan ada tuh dulu ya. Keranjang bambunya. Bronjongnya itu dari bambu, bikin anyaman gitu ya. Kayak Itu. tukang tape. Nah modelnya begitu, cuman dia bawanya roti. Rotinya nggak dibungkus pakai apa, itu aja ditata biasa. Roti salju kali. Ya, nggak tahu ya istilahnya. Nah si tukang roti itu kesini katanya gitu. Lah yang saya heran itu ada tukang roti, tapi tukang roti itu kelihatan tuh di situ. Di cahaya apa di dalam? Apa di dalam kegelapan itu Di dalam kegelapan kan itu? cahaya mah udah nggak ada. Oh. Di dalam kegelapan itu datang tukang roti, tapi tukang roti itu anehnya saya lihat gitu. Iya. Bahkan si Lili di sonanya itu nanya, Pak, ada tukang roti. Itu si Lili itu ya, itu dalam mimpi loh ya, bukan nyata. Makan dulu. Intermezzo ya. Udah gitu saya memang Lili ngeliat, iya itu tanya. Tukang roti itu manggil. Yang anehnya, Pak, saya sini katanya gitu tuh. Yang namanya saya lihat tukang roti kan, saya samperin. Tukang rotinya udah tua sekali. Udah, aduh, gimana sih ngedorong, dia kan pakai sepeda, sepeda bronjong gitu. Ngedorongnya juga udah begini nih. Gimana sih udah tua gitu ya. Udah gitu. Mamang mau naon? Ada saya kan nyebutnya Bapak. Mamang gitu. Kita mau naon, Mang? Roti. Nah, udah gitu. Oh, roti. Iya, tumben Mamang aya di dia. Maksudnya tumben Bener Mamang ada di sini. Mamang ada di sini, yang lain kok nggak ada Iya. gitu saya mah. Nggak Terus kelihatan. saya kok Mamang mah kelihatan. Pohon yang di depan saya aja nggak kelihatan gitu. Udah pokoknya jangan banyak omong kata tukang roti itu. Oh. Kakek-kakek itu nggak banyak cerita, nggak banyak apa. Saya dikasih roti itu 3. Nah kenapa yang satunya dipotongin sama dia, dipotong gitu ya. Iya dipotong. Jadi 2,5 potong. Yang satunya yang setengahnya itu dimakan sama dia. Jadi 2,5 lah gitu. Iya 2, kan tadinya ngasih 3 tuh. Tuh dipotong. Jadi kita dapat 2,5 potong. Dia dapat Dipinta setengah. lagi sini itu yang satu. Ya, saya kasih kan, mintanya 1, dipotong lah sama dia, tapi dia makan. Itu Kocak. yang saya aneh itu. Terus saya dikasih lilin, Apa itu artinya ya? makanya Jadi- Roti sama lilin. Roti setengah. roti 2,5, lilinnya itu dari, jadi apa kayak Lampu teplok.
Bukan, iya lilinnya Terowak. lilin zaman Oh, sekarang. lilin biasa. Cuman warnanya merah. Lilin merah. Lilin Buat ya. ibadah. Ya nggak tahu pokoknya mak ini buat kamu. Ini yang sepotong saya makan. Katanya jangan serakah ya, katanya gitu. Ngomongnya gitu doang. Udah tuh. Nah dia makan roti lah, kenapa? Apa tukang roti itu nggak kelihatan lagi. Udah tuh di situ saya Allah Akbar. Kemana itu tukang roti? Oh, Itu. kirain bangun. Heeh. Nanya, Lili, kamu ngelihat? Enggak, katanya udah enggak. Nah itu subhanallah, roti masih saya pegang, lilin saya pegang. Nah dibagi-bagilah ke anak saya tuh, ke istri, ke anak. Cuman lilinnya yang nggak sempet saya bakar buat penerangan. Itu sampai sekarang misteri apa ya, tahu istilahnya nggak tahu Oh, istilahnya. jadi dari setelah ngasih bagiin roti, Mm-mm. dan lilinnya belum sempat dinyalahin, om bangun gitu. Iya. Terbangun deh Jadi mimpi. di sononya itu masih ngebagiin roti ini kak, ini buat istri, ini anak. Jadi nggak tahu itu masalah pembagiannya, saya lupa ya, nggak keingat masalah rotinya dibagi-bagi, pokoknya disobek gitu. Oh, Jadi terus nah lilinnya itu belum saya sempat bakar. Nah udah saya bangun, saya dari bangun mimpi itu, ya Allah saya mimpi apa gitu. Nah yang misterinya juga itu cahaya. Cahaya. Nah itulah misalnya sampai sekarang apa yang nggak tahu ya, belum mungkin ini nanya-nanya. adalah petunjuk dari Petunjuk. kehidupannya Om Cecep pribadi Iya. kayaknya ya. Iya. Lebih Kalau saya sih ya cocokologi saya doang ini mah ya. Kayaknya itu si kakek-kakek itu ingin mengingatkan apa tuh, dari yang awal tadinya terang jadi gelap itu seakan tuh jadi kayak pertanda bahwa hidup ini nggak selamanya terang, akan ada kayak masa sekarang ini kan masa kelam kan, katakanlah sulit, masa sulit kayak gini. Kemudian ada, tapi meskipun sulit masih ada titik cahaya, masih ada harapan gitu. Iya betul. Nah, Hari betul. ini cocokologi Iya. kalau saya. Kemudian datanglah ini mungkin si pengingat ini kayak kakek ini ya. ya sebagai pengingat lah ya. Pengingat lah ini mungkin, nah katakanlah pengingat kita lah. Iya. Dia datang, dia kayak Memberi rezeki me- ya. memberi rezeki ini, kayak mencontohkan Iya. nih, saya nih ngasih ke kamu 3 biji, Iya. tapi saya potong setengah, jadi kan 2,5, 2,5 nih saya makan. Nah itu tuh seakan-akan tuh kayak mencerminkan kalau menurut saya. Mencerminkan apa Maksudnya dia ngasih lilin, jadi seakan-akan tuh mencontohkan, nih kamu tuh kalau punya rezeki, kamu kayak saya nih ngasih 2,5%, seakan-akan zakat gitu bahan, 2,5% zakat itu yang Emang harus, iya dari ini kita, dari hasil perolehan kita. Wah, iya benar. Brilian. Benar ini. Yang kemudian kelak nih akan jadi cahaya penerang di kubur itu bang. Brilian. Mungkin saya mau cocokologi aja itu. Ya, Kemudian ini Om Cecep sih bang saya- terbangun. baru kepikiran ke situ. Iya, 2,5%, 2,5 Iya. kayaknya kalau saya mah ya. Iya. Iya. Ya, mungkin beda-beda orang menyikapinya. Iya. Iya, benar. Saya juga belum sempat nanya-nanya sih masalah itu. Ya saya anggaplah, mudah-mudahan kalau saya sih yang penting apa dalam hidup saya itu enggak jadi buat Iya, penyakit benar. atau celaka atau itu. Yang penting saya mah berdoa aja sama Allah, yang penting keluarga saya itu dikasih sehat, umur panjang. Amin, iya. Gitu aja. Kalau saya sih berdoanya begitu ya istilahnya. Kalau masalah mimpi ya wallahu saya juga nggak tahu Iya. gitu. Kalau masalah apa nanti saya kehidupan mendatangnya seperti apa kan nggak ada Iya. yang tahu Iya. gitu ya. Itu aja. Jadi mungkin dari sekian banyak yang nonton nih apa mungkin berbeda-beda mimpi gitu ya, Iya, namanya mimpi. Cuman ya mimpi juga sama, ada keanehan juga untuk ininya ya kayak Pasti saya. ada pesan juga ya. Makanya Bisa itu. dipetik. Ya, itulah. Alhamdulillah. Oke. Kita Om Cecep tuh Mm-mm. banyak sekali hikmah. Ya kalau yang saya dapat sih ya itu Iya. sebagai reminder buat diri saya juga.
Pembelajaran lah. pembelajaran hikmah pelajaran buat Hiburan saya. buat kita Sebagian harta kita itu disisihkan. Disisihkan untuk zakat, sedekah. Tabungan nanti di sana. Dia buat tabungan di Mungkin akhirat ya, kelak mungkin. gitu. Bisa itu pengingat buat kayak gitu ya. Kita ambil positifnya aja kayak gitu. Karena kita kan masih berasumsi masing-masing, nggak Iya. tahu apa artinya mimpi tersebut. Gitu kan? Oke, Mirsa. Tapi kalau asumsi bagi orang-orang yang pikirannya negatif itu asumsinya pasti bakalan jadi tukang roti seraka-seraka bener itu udah dibagi masih aja makan. Ibarat kata itu apa sih namanya? Buruk sikut. Buruk sikut. Masih makan lagi gitu. Iya kan dia ngasih 3 tapi diambil sepotong yang satu itu apa misalnya nggak tahu lah pokoknya Ya buruk Bang sikut Heri namanya itu. menyingkapinya ke situ Bang Hadinya saya juga nggak tahu Iya, makanya Iya. setiap orang punya Pendapat masing-masing, asumsi masing-masing. Saya sih tadi teringat sama angkanya tuh, 2,5-nya tuh. benar. Iya, 2,5%. Iya. Zakat. Iya benar. Oke pemirsa, itulah dia 10 menit kisah di cerita hari ini dari Om Cecep. Semoga bisa diambil petik hikmah dan pelajarannya. Dan jangan lupa untuk sedekah, zakat ya pemirsa ya, sebagai tabungan kita di akhirat kelak. Betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Loud Studios. Oke?